Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang damai sentosa, sahabat da'i yang selalu di hati. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Merupakan ungkapan Bung Karno yang memiliki pesan sangat mendalam betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan suatu bangsa. Pemuda di dalam Islam sendiri sangatlah penting, hadirin. Dari saking pentingnya pemuda di dalam Islam, sampai disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang memiliki mental yang tangguh, yang berani melawan kebatilan. Seperti kisah Ashabul Kahfi, hadirin, yang diajak oleh Raja Dyanus untuk menyembah berhala. Kisah 7 orang pemuda yang bersembunyi di dalam gua selama bertahun-tahun lamanya, hadirin, dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Maka dari itu, hadirin, pemuda merupakan bentuk miniatur suatu bangsa. Akan bagaimana Indonesia bahkan dunia ke depan, maka jawabannya adalah pemuda hari ini, hadirin. Hadirin rahimakumullah, pada zaman dahulu para nabi, para sahabat, para ulama, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, hadirin. Mereka harus menyeberangi lautan, mereka harus menyeberangi pulau, bahkan sampai menyeberangi negeri sekalipun, hadirin. Mengapa mereka melakukan itu semua, hadirin? Mereka melakukan itu semua hanya semata-mata ingin menyebarkan nilai-nilai keislaman. Akan tetapi, hadirin, hanya segelintir orang saja yang mau mendengar dan menerima ajaran yang mereka bawa. Karena apa, hadirin? Karena masih terbatasnya aksesibilitas untuk melancarkan dakwah Islam pada saat itu, hadirin. Sobat da'i, sobat da'i, alhamdulillah, seiring dengan kemajuan teknologi, kita telah memasuki dunia digital, di era digital saat ini yang membawa perubahan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dunia maya menjadi bagian tak terpisahkan dalam aktivitas sehari-hari, mengubah cara kita berkomunikasi, mengubah cara kita belajar dan bekerja, betul, hadirin. Namun, hadirin, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, di situ pula ada tantangan yang besar yang harus kita hadapi bersama-sama, yaitu mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai keislaman. Hadirin rahimahumullah, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita pemuda Islam untuk mendakwah di era digital saat ini? Di era digital saat ini, hadirin, kita bukan hanya sekedar menggunakan teknologi saja, tapi kita juga harus menjadikannya sebagai sarana untuk menyebarkan cahaya-cahaya Islam kepada seluruh dunia, hadirin. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk melancarkan, untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman, yaitu menjadikan media sosial sebagai platform dakwah. Hei para pemuda, punya media sosial kan? Iya. Punya Instagram kan? Iya. Punya YouTube kan? Iya. Punya TikTok kan? Iya. Nah, gunakanlah aplikasi tersebut, hadirin, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan Al-Quran, untuk menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Setuju, hadirin? Hadirin rahimakumullah. Tapi hadirin, dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman ini, kita juga harus berhati-hati, hadirin. Kita juga harus menyebarkan informasi-informasi yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam, hadirin. Kita juga harus bertabayyun sebelum kita menyebarkan informasi kepada orang lain, hadirin.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya sebelum kamu menceritakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, hadirin, dan engkau menyesali perbuatan tersebut. Maka dari itu, hadirin, kita sebagai pemuda Islam yang memiliki ilmu agama, kita harus berdakwah di media sosial. Kita buat konten-konten yang bagus, kita buat konten-konten dakwah, kita buat konten-konten yang sesuai dengan syariat Islam. Namun hadirin, bagaimana dengan kita pemuda yang belum memiliki ilmu yang kuat atau memiliki ilmu yang banyak? Kita bisa men-share dakwah-dakwah atau konten-konten ceramah para habaib, para kiai, bahkan para ulama. Kita bisa men-share-nya, kita bisa memotongnya, dan kita menuliskannya kepada orang lain. Dengan cara itu kita bisa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala yang seperti disabdakan oleh Nabi dari Ibnu Malis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahala baginya seperti pahala orang yang melakukannya tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan dan sahih. Sekian dari kami, hadirin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.